Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang memahami analisis varian satu jalur atau one way ANAVA yang akan dibahas oleh kelompok 7 yang terdiri dari Natalia Simanjuntak, Lona Lingga, Nadia Pardede, dan Yani Sembiring. Nah, langsung saja yuk kita mulai ke pembahasannya. Analisis varians adalah metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok atau ragam, di mana terdiri dari 3 analisis, yaitu analisis varians satu arah, analisis varians dua arah, analisis varians multi arah, di mana secara umum varians digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu varians sistematis, di mana varians sistematis adalah pengukuran karena adanya pengaruh yang menyebabkan skor atau nilai data lebih condong ke satu arah tertentu dibandingkan ke arah lain. Yang kedua adalah varian galat, yang merupakan varian yang terdapat di dalam kelompok data yang digunakan untuk menganalisis dua atau beberapa perlakuan atau percobaan terhadap satu objek. Analisis varian satu arah, definisinya yaitu analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Dan ada memiliki asumsi atau syaratnya, ada 3, yaitu berdistribusi normal, yang kedua berdistribusi independen, yang ketiga memiliki varians yang homogen. Nah, selanjutnya kita menentukan hipotesisnya terdiri dari 2, yaitu H0 dan H1. Untuk H0 sama dengan min 1 sama dengan min 2 sama dengan min 3 sama dengan min 4. Di mana H1-nya setidaknya ada 2 kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda. Selanjutnya prosedur uji ANAVA satu arah. Nah, kita untuk belajar perhitungan manualnya terlebih dahulu, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan hipotesisnya. Seperti yang tadi, ada H0 dan H1-nya. Yang kedua, buat daftar data sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori terlebih dahulu. Dan yang ketiga, menentukan derajat kebebasannya. Ada 2 tadi, itu antar kelompok dan dalam kelompok. Di mana antar kelompok rumusnya K-1 atau K dikurang 1. B dalam kelompok rumusnya N kurang 1 atau N minus atau min K. Di mana K itu tadi jumlah kelompok dan N jumlah sampel. Yang keempat, langkah keempat, menentukan jumlah kuadratnya. Jumlah kuadrat atau disingkat JK, di mana memiliki rumus RY atau kuadrat rata-rata sama dengan J kuadrat per sigma NI. Dan untuk jumlah kuadrat antar kelompok atau AY, rumusnya AY sama dengan sigma JI dikuadratkan NI, di mana N adalah jumlah sampel, RY atau jumlah kuadrat rata-rata. Kemudian jumlah kuadrat dalam kelompok atau DY, rumusnya sigma Y kuadrat dikurangi RY dikurangi AY, di mana sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari semua nilai pengamatan. Selanjutnya adalah menentukan kuadrat tengah. Nah, kuadrat tengah ini rumusnya diambil dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan masing-masing. Yang pertama adalah rata-rata, yang kedua antar kelompok, dan yang ketiga dalam kelompok. Rumusnya yang tertera di layar. Kemudian yang keenam, menentukan F hitung. F itu rumusnya adalah varians antar kelompok dibagi dengan varians dalam kelompok. Kemudian setelah semuanya data terkumpul, dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Untuk sumber variasinya ada rata-rata, ada antar kelompok, ada dalam kelompok, dan total. Kemudian yang ketujuh, menentukan kriteria pengujian, dan yang kedelapan adalah mengambil atau menarik kesimpulan. Ada contoh kasus. Saya mengambil satu contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah statistik terapan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan reguler. Data diambil dari nilai UTS
sebagai berikut. Jadi ini datanya memenuhi bagaimana persyaratan ANAFA bahwa data atau kelompok itu lebih dari 2, jadi 3 kelompok dan menggunakan sampel sebanyak 26 orang. Kita mulai. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya rata-rata dari 3 kelompok adalah sama. Dan kemudian H1-nya setidaknya ada 2 kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, data yang tertera di soal tadi nilai TS untuk masing-masing mahasiswa yang sudah belajar, izin belajar dan reguler dimasukkan ke dalam tabel, kemudian dijumlahkan masing-masing nilainya di masing-masing kelompok, kemudian dicari rata-ratanya. Dan inilah untuk tugas belajar 53 jumlahnya, untuk izin belajar 50 dan untuk reguler 68. Dan ini merupakan min atau rata-rata dari setiap kelompok. Selanjutnya menentukan target kebebasan. Tadi kan kelompoknya ada 3 kelompok ya, kemudian contohnya ada 26. Jadi antar kelompok itu, untuk antar kelompok rumusnya K dikurangi 1, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Untuk dalam kelompok N dikurangi K, K-nya itu 3 dan N-nya adalah 26. Jadi 26 dikurangi 3 sama dengan 23. Jadi ini untuk derajat kebebasan antar kelompok dan dalam kelompok. Selanjutnya menentukan jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat bagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa rumusnya adalah ini yang tertera di layar. Jelaskan sedikit untuk jumlah kuadrat rata-rata, yaitu J kuadrat dibagi dengan sigma NI. Jadi masing-masing jumlah sampel dijumlahkan, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan jumlah sampel. Jumlah nilainya dijumlahkan, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah sampel. Hasilnya adalah 1124,65. Yang kedua, kuadrat antar kelompok. Untuk kuadrat antar kelompok, masing-masing jumlah nilai dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah sampel, kemudian dijumlahkan dan dikurangi dengan kuadrat rata-rata, kuadrat rata-rata atau RY, dan hasilnya adalah 18,031. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat dalam kelompok. Yang pertama adalah mencari dulu sigma Y kuadrat. Jadi untuk mencari sigma Y kuadrat adalah masing-masing nilai, untuk masing-masing nilai per mahasiswa itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan seluruhnya, dikurangi RY, kemudian dikurangi AY. Maka hasilnya adalah 26,319. Selanjutnya menentukan kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan. Untuk kuadrat tengah rata-rata diperoleh nilai 1124,65. Untuk antar kelompok diperoleh nilai kuadrat tengahnya 9,02. Kemudian untuk data dalam kelompok diperoleh nilainya 1,14. Nah, yang selanjutnya adalah mencari F hitung. F hitung rumusnya adalah varians antar kelompok dibagi dengan varians dalam kelompok. Diperoleh nilai 9,02 dibagi 1,14, hasilnya adalah 7,91. Jadi nilai-nilai yang sudah diperoleh itu kemudian dimasukkan ke dalam tabel analisis varians. Nah, karena F hitungnya sudah diketahui, maka dicarilah untuk menentukan kriteria pengujian, maka dicari adalah F tabel. F tabelnya DKI pembilangnya kan 2, kemudian DK pengikutnya 23 dan peluangnya 0,95, yaitu alfa 0,05, maka didapat F tabelnya itu 3,43. Jadi dapat
disimpulkan bahwa F hitung 7,91 dan F tabel 3,43 lebih besar daripada F tabel. Jadi F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan reguler. Baiklah teman-teman, terima kasih karena telah menyaksikan video kami yang membahas tentang memahami analisis varian satu jalur atau one way ANAVA. Semoga bermanfaat.